Makanya bahayanya orang itu berhutang itu, bahaya orang berhutang itu begitu. Ini masih berhutang, ini bukan berhutang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, saya beberapa waktu lalu itu kan ketemu teman ya Pak Ustadz. Teman ini ada sedikit usaha lah, bisnis gitu Pak Ustadz. Kemudian dia kekurangan modal, cerita dia nih, kekurangan modal, terus dia datang pada saya, dia bilang, saya punya uang nih. Sama siapa ya pinjam uang? Saya bilang, saya nggak ada. Udah pensiun, nggak punya uang, Pak Ustadz, uangnya nggak cukup. Nah, terus dia cari teman-teman yang lain, dia mau pinjam uang gitu. Akhirnya dikasih lah sama teman yang lain, dia pinjam uang. Terus saya berpikir ya, wah dia kok berani banget pinjam uang nih, kalau dia ada apa-apa nanti di kemudian hari. Iya. Umur besok kan nggak tahu. Nah itu yang mati atau dia nggak bisa bayar, kok jadi saya yang berpikir ya, saya akhirnya apa namanya itu terpaku di situ Pak Ustadz. Sebenarnya gimana sih ya hukum-hukum orang berhutang atau pinjam uang gitu di dalam Islam itu bagaimana Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya ini yang sangat banyak terjadi di negara kita, di dunia ini. Ini kita menceritakan yang simpel dari pinjam meminjam uang aja zaman Rasulullah atau pada zaman sahabat Rasul itu kan pinjam itu kan dulu relatif tidak ada borok ya. Oh iya, jaminan. Tidak ada jaminan. Jadi jaminannya adalah lisan, percaya aja gitu. Percaya, kemudian dicatat oleh ada saksi-saksinya yang menyaksikan bahwa ini berutang sebesar segini kepada ini, begitulah kurang lebihnya. Memang dalam berutang itu ada tanggung jawab masing-masing. Jadi yang berhutang ya berkewajiban untuk membayar sebenarnya ya. Nah, di dalam hal hutang piutang ini memang ada beberapa hal yang dibolehkan oleh Allah ya. Jadi istilahnya kalau orang itu meminjamkan, kemudian dia tahu orang itu baik, ibadahnya baik, kemudian dia juga berusaha untuk membayar walaupun kesulitan. Jadi pada saat dia itu meminjam itu betul-betul untuk berusaha setengah mati, tidak untuk menumpuk kekayaan. Kan gitu ya. Dan orang yang meminjami itu tahu dia benar-benar berusaha untuk menghidupi keluarganya. Kemudian suatu ketika orang ini memang dia pakai yang dulunya berhutang hanya cuma setahun, dia perpanjang akhirnya menjadi 3 tahun. Yang meminjami ikhlas, nggak ada masalah, karena yang meminjami alhamdulillah diizinkan untuk punya rezeki oleh Allah Ta'ala lebih, jadi ikhlas ya nggak apa-apa gitu ya. Kemudian dia berusaha lagi dengan catatan dia tidak memperkaya diri. Gimana itu maksudnya Pak? Tidak memperkaya diri, jadi uangnya si peminjam itu benar-benar dipergunakan untuk usaha kebutuhan hidup, betul. Ya. Jadi ada untung dikit, nanti tambah sulam di situ. Jadi untuk pengembaliannya masih susah. Nah di titik itu nanti 3 tahun nggak bisa, tambah lagi 2 tahun boleh istilahnya. Karena memang yang punya uang dia merasa tidak membutuhkan waktu itu. Suatu ketika meninggallah orang yang pinjam uang itu. Nah kalau yang meminjam uang itu meninggal, kemudian orang yang memberi pinjaman dia ikhlas melepaskan, orang ini selamat.
Yang meninggal ini selamat. Yang meninggal ini selamat. Maksudnya ikhlas ini dia katakan ikhlas gitu. Ikhlas. Dia akan Allah utang si fulan ini saya ikhlaskan untuk tidak dibayar ya Allah lillahi ta'ala, itu sudah lepas itu. Dan itu dibicarakan di keluarganya di depan, itu ikhlas itu. Nah, yang seperti ini bagi orang yang meminjamin ada beberapa hal yang menjadikan pahala bagi yang meminjam. Jadi pahalanya apa? Jadi umpamanya dia berhutang selama 4 tahun karena mau tahun yang kelima ini dia meninggal. Nah, selama 4 tahun itu dia bersedekah kepada orang itu sebesar dulu dia pinjam. Setiap harinya. Nah, ini adalah pahala yang dia dapatkan dari Allah Ta'ala untuk yang yang meminjami. Asalkan tiap hari ikhlas ya. Tiap hari ikhlas, jadi dia biasa saja, ikhlas saja dia, nggak ada masalah. Nah, tapi kalau ceritanya beda, umpama nih, seorang itu berhutang, kemudian yang dihutangi belum ikhlas untuk tidak dikembalikan uangnya. Dia gitu. belum ikhlas kalau uangnya tidak dikembali. Ini bahaya bagi yang meminjam atau yang berhutang. Dan walaupun ini juga diceritakan, walaupun orang tersebut itu yang berhutang itu meninggalnya itu syahid namanya, tetapi kalau dia masih membawa hutang pada orang lain belum bisa masuk surga. Hati-hati di dalam meminjam uang dan meminjamnya juga kepada siapa, dan jangan nakal pada yang meminjam, karena kalau nakal kepada yang meminjam juga jengkel juga lama-lama gitu ya. Seseorang yang berhutang kemudian dia meninggal, walaupun dia itu meninggalnya syahid dalam berperang di jalan Allah Ta'ala, tetap tidak bisa masuk surga. Jadi perlu diingat bagi orang Islam, perlu diingat. Dia berperang di jalan Allah tapi dia berhutang, dia tidak bisa masuk surga. Berarti seseorang yang meninggal jika dosa kepada Allahnya banyak, insya Allah memaafkan. Tapi kalau sesama manusia harus ada utang di situ ya? Nah, ada utang yang harus dibayar. Nah, ini yang berhutang, umpamanya untuk usaha sehari-hari. Nah, yang harus diperhatikan itu adalah para orang-orang yang dia merasa tidak berhutang, tetapi dia diberi utangan sama sesuatu sebenarnya. Korupsi maksudnya? Nah, korupsi itu kan dia tidak merasa berhutang. Ya. Kamu bangun gedung dengan spesifikasi ini, kamu disuruh efisiensi sama bosmu. Efisiensi berarti kamu cari-cari dari baja beton yang ngurang-ngurangin tebal ya, dibikin yang kurus kan begitu ya. Ya seperti itu dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya itu kan cara untuk menjadikan untung di perusahaan atau untung di personal. Perusahaan rata-rata kan personal. Iya. Nah, itu kan sama. Dia tidak merasa berhutang. Dengan siapa? Siapa yang bangun gedung ini? Oke, negara. Negara ini uangnya dari mana? Rakyat. Iya, dari rakyat. Berarti sebenarnya orang yang korupsi ini adalah orang yang dia berhutang dengan rakyat atau katakan mencuri. Oh, itu koruptor itu hitungannya hutang itu maksudnya. Koruptor itu dia hutang kepada rakyat. Kalau dia mati, selamanya para koruptor, entah itu atasanmu, entah itu GM-mu, entah itu direksimu, entah dirutmu, selamanya nggak akan bisa masuk surga walaupun dia itu sholat. Sebelum dilunasi ya? Sebelum dikembalikan. Nah, gini. Kalau dia koruptor ini Pak Ustadz, ini ceritanya nih ya. Terus dia ketangkep. Kan duitnya disita itu. Itu berarti dia sudah mengembalikan Pak Ustadz. Kenapa bilang sudah mengembalikan? Belum ya Pak Ustadz? Lah yang dipakai emang dia ceritain. Yang jadi lahan memang diceritain. Iya. Artinya sekian banyak itu sudah 50% barangkali masih kurang 50 gitu. Tetap enggak bisa. Sampai pas ya? Sampai pas hitungannya. Gitu ya. Ya. Jadi di negara Indonesia itu kalau memang banyak atasan-atasanmu, pejabat-pejabat itu, dimanapun tempatnya, ya duduk. Kalau dia korupsi,
Walaupun dia sholat, dia pergi haji, dia umroh tiap bulan, dia pergi haji tiap tahun, dia nggak akan masuk surga. Dia akan diterima oleh Allah Ta'ala sebelum harta-harta itu dikembalikan. Makanya bahayanya orang itu berhutang itu, bahaya orang berhutang itu begitu. Ini masih berhutang, ini bukan berhutang, nyuri, ngambil yang bukan haknya, itu melebihi daripada orang berhutang. Sehingga siapapun koruptor di dunia ini, dia tidak akan masuk surga walaupun dia itu Islam. Nggak peduli dia mengucap syahadat itu, Allah nggak peduli. Katanya teman-teman yang lain kalau mengucap syahadat masuk surga, enggak, sudah terhenti di situ. Sudah terhenti di situ. Nah, coba yang ngomong gitu. Emang kalau dia itu berutang nggak bayar, masuk surga nggak? Dia pasti bisa jawab, enggak. Kan gitu. Makanya kita harus hati-hati berhutang dengan orang-orang yang benar-benar baik, yang benar-benar mau nolong kita, boleh istilahnya. Jadi tidak ada embel-embel apapun. Sehingga nanti kita juga kalau memang kita berhutang itu memang untuk kehidupan sehari-hari, orangnya ya tahu memang untuk kehidupan sehari-hari. Jadi orangnya biasa saja. Yang merasa dihutangin itu juga tidak merasa itu beban. Karena tahu memang ini untuk kehidupan dia. Jadi dia tahu hukum-hukumnya, sehingga dia merasakan bahwa temannya yang pinjam belum bisa ngembaliin, ya karena memang dia tahu nanti hukumnya dia akan mendapatkan pahala setiap hari sebesar temannya pinjam, ya dia santai aja. Begitulah pahalanya. Begitulah jika orang itu tahu hukum-hukum agama. Coba orang korupsi tidak tahu. Dia sholat, dia tahunya hanya sholat. Makanya tidak boleh main-main. Jadi seorang koruptor siapapun dia, walaupun dia sholatnya itu bagus, tidak akan masuk surga. Baik yang udah tertangkap maupun belum ya. Baik yang sudah tertangkap maupun yang belum tertangkap, harus difikirkan. Makanya dalam berhutang harus hati-hati. Karena harus ada sesuatu yang akan kita pertanggungjawabkan besok di kemudian waktu. Jadi, ada lagi gini Pak Ustadz, kalau di satu pekerjaan, satu proyek lah anggap tuh Pak Ustadz ya. Ini kan ada pekerja nih yang ngerjain kerjaan di proyek itu banyak nih. Rata-rata kan pasti bayaran itu setiap minggu gitu Pak Ustadz. Pada jatuh tempo, perusahaan ini tidak bisa membayar upah pekerja. Ini masuk hutang piutang Pak Ustadz? Hutang. Wih, di tempat saya dulu ngeri nih yang begini-begini. Iya, hutang. Ya kalau cuma seminggu, kalau 3 tahun, 5 tahun nggak dibayar. Ada gitu. Ya kalau sudah ada berarti seluruh tim itu ya dia tidak akan masuk surga. Tim yang ikut ngitung proyek itu. Yang dia sendiri nggak bayarin ke orangnya 3 tahun, 5 tahun, tapi dia menikmati bonusnya. Nah, pertanyaan saya, umpamanya kamu kamu ikut nikmati bonusnya nggak? Umpama ikut. Ya. Tapi ada yang tidak terbayar nggak? Masalahnya uang kan bukan di saya Pak Ustadz. Iya. Uang kan di pusat ya. Kita kan mengajukan nih, hei pusat, bayar dong nih upah orang udah 3 bulan udah mau kerja dia. Kita juga belum dibayar sama owner, kata pusat. Nah itu gimana itu Pak Ustadz yang seperti sebenarnya itu? Yang bekerja insya Allah nggak, tetapi yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan uang inilah yang bertanggung jawab sebenarnya. Apapun walaupun dia itu ini belum dibayar sama orang, alasan aja ya. Betul. Sebenarnya sudah selesai, nah sudah. Begitulah ya, orang yang seperti itu nggak akan masuk surga. Itu zalim itu Pak. Itu zalim itu sebenarnya. Uang itu upah itu dibayar itu kalau bisa keringat itu belum habis, belum kering ceritanya ya, tapi dia seperti itu. Nah itu kalau udah 5 tahun, 3 tahun, 5 tahun, kan udah kering berkali-kali itu. Udah kering, udah keluar darah. Ada yang begitu. Nah ya begitu. Nah itulah orang-orang zalim. Siapa? Ya atasan-atasan kamu di situ. Iya. Sama dia yang berhak untuk bisa menjadikan, ya itu yang ini belum dibayar, yang ini kan tahu dia sebenarnya. Iya, dia tidak udah biarin aja, besok ya masih kita pakai. Oh tidak boleh seperti itu. Dia zalim. Nah selamanya orang seperti itu tidak akan masuk surga. Dia benar-benar zalim, sama seperti korupsi, ngambil besi beton, ngambil kericak, ngambil marmer, ngambil apa aja diambilin, itu sama. Ya, cuma itu tenaga atau harta yang ini dia ambilin.
dia ambil untuk perusahaannya biar kaya, kemudian dia juga dapat bonusnya lebih tinggi, sama aja itu zalim itu namanya. Dan itu insya Allah nggak akan bisa masuk surga. Walaupun dia itu mau sholatnya kayak apa, nggak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Seperti itu. Kita yang berusaha untuk mengerjakan sunnah Rasulullah, mengerjakan ayat-ayat Quran yang dianjurkan oleh Allah maupun dituntunkan oleh Rasulullah, ya harus berusaha untuk lurus, jangan yang main-main. Ya, mudah-mudahan ini bisa manfaat, sehingga jika kita juga harus hati-hati dengan keadaan kondisi keuangan kita, sehingga kita tidak ngawur akhirnya menjadi zalim. Yang kita punya uang banyak zalim, kita pada saat kita itu merasakan ujian dari Allah Ta'ala, kekurangan harta, ya akhirnya zalim diri sendiri, atau zalim ke keluarga, atau zalimi orang yang malah meminjemi kita, malah nanti kan bisa aja. Bisa. Ya, karena seperti itu. Jadi banyak orang seperti itu. Jadi kita harus berusaha untuk lurus, karena tujuan kita hidup di dunia ini adalah surga, bukan untuk mau kaya, mau indah. Tujuan kita surga, harus lurus, benar-benar hukum-hukum agama itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian tayangan video kami kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.